Luar biasa. Baiklah teman-teman, kita akan memulai kelas menerjemah ini. Semoga kita semua akan bertambah ilmunya dalam menerjemah Al-Quran dan juga lebih baik dari kemarin, insya Allah ya. Baik Ustaz, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita yaitu praktek menerjemah Al-Qur'an. Kita sekarang di ayat 182. Nah, Ustaz. Ya. Baik. Silakan. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman, maka barang siapa khafa, khawatir, min, dari, musin, orang yang berwasiat, janafan, berlaku beras sebelah atau berlaku curang, au Isman. Ustaz? Ya. Putus ya? Enggak. Kok enggak, suaranya enggak kemarin? Au Isman? Oh, iya tadi di tempat saya putus. Saya lagi di luar soalnya, enggak di rumah. Au atau isman, berbuat dosa. Fa'aslaha lalu ia mainkannya. Lalu ia mendamaikan. Bainahum, antara mereka, fala, maka tidak ada isma, dosa, alaihi, atasnya. Inna, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Sudah, Ustaz. Silakan seterusnya. Silakan. Ya. 183, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang yang amanu, mereka beriman, kutiba, telah ditetapkan atau diwajibkan, ala, ataskum, kamu, siam, berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba, ditetapkan, diwajibkan, ala, atas, allazina, orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum,
agar kalian tattaqun, bertakwa. Ya, terus siapa lagi? Saya lanjutkan, Ustaz. Silakan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala allazi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tazumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyama, beberapa hari, ma'dudat, yang tertentu. Maka man, barang siapa yang kana adalah minkum, di antara kamu, maridon, sakit, atau ana atas dalam safarin, perjalanan, fa'iddatum, maka wajib berpuasa sebanyak hari, min ayyam, dari ayyamin, hari ukhor, yang lain. Wa'ala, dan atas allazina, orang-orang yang yutiqunahu, berat menjalankannya, fidyatum, membayar fidyah, to'amu, makanan, miskinan, untuk orang miskin. Faman, maka barang siapa tatawwa'a, mengerjakannya, khaira, lebih baik, bahwa, dan dia, khairullah, lebih baik baginya. Wa'an, dan barang siapa, wa'an, dan bahwasanya tasumu, berpuasa itu, khairu, lebih baik, lakum, bagi kamu. In kuntum, jika kuntum, kalian ta'lamun, mengetahui. Sekarang kita di ayat 182 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Faman, maka barang siapa, khafa, khawatir, takut, mimusin, dari orang yang berwasiat itu, dia mengkhawatirkan janafan, ada ketidakadilan, berat sebelah, au ithman, atau ada dosa, fa aslaha bainahum, fa aslaha, lalu dia memperbaiki, fa aslaha, lalu ia mendamaikan, bainahum, di antara mereka, fala ithma, maka tidak ada dosa, alaihi, atas. Ya. Begitu orang yang berwasiat itu meninggal, dilihat wasiatnya itu ternyata akan menimbulkan bahaya. Ternyata dalam wasiatnya itu ada ketidakadilan, ada dosa, ya, ada maksiat. Ya. Fa aslaha, lalu ia memperbaiki, mendamaikan, biasa istilah itu mendamaikan, memperbaiki yang salah. Bainahum, di antara mereka, ya. Kalau orang yang berwasiat itu ternyata wasiatnya salah, tuh ya, jangan diikuti wasiat yang salah. Semisal
orang dia tulis wasiat. Anak-anak sekalian, apabila ayah meninggal, maka warisannya jangan dibagikan ya, sebelum mamah meninggal. Gitu. Misal ya. Nah, ini ya wasiat yang seperti ini, wasiat yang ada diperkirakan mengandung bahaya. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi anak-anaknya membutuhkan. Tapi beda kalau anak-anaknya begitu apa namanya? Terkadang gini ya, orang itu nulis surat wasiat ya, nulis surat wasiat sebelum meninggalnya. Terus wasiat itu dikasih amplop, jangan dibuka sebelum mamah meninggal. Jadi nggak ada ketakutan, anak-anaknya itu ketakutan. Nah, istrinya juga takut kalau itu kalau dia membukanya. Nah, yang kayak gini nih, wasiat apaan seperti itu? Ya, di dalam keluarga mestinya tidak boleh ada rahasia seperti itu, apalagi dia sudah meninggal. Ya. Atau wasiatnya misalnya, apabila saya meninggal, rumah ini atau peninggalan ayah ini tidak diwariskan. Nah, lihat tuh, wasiatnya seperti itu tuh salah juga tuh. Nggak boleh. Ya. Nah, ini wasiat dalam rangka apa nih? Wasiat secara umum tuh kayak gitu. Ya, sekarang wasiat dalam artian harta yang dibagikan bukan untuk ahli waris. Ya. Kalau yang tadi udah jelas ya, wasiat untuk berbuat maksiat, ada nilai-nilai maksiat. Jangan misalnya sepertiga dari harta warisan dari harta peninggalan saya ini, apabila saya meninggal, tolong itu dikelola untuk diskotik misalnya. Nah, itu untuk dosa itu. Nah, tolong sepertiganya untuk cucu-cucu saya, tapi yang untuk cucu saya yang pertama harus dikasih 2 kali lebih besar daripada cucu saya yang lainnya. Itu tidak adil seperti itu. Ya, nanti akan terjadi kisruh. Nah, orang yang memperoleh wasiat terus dia kumpulkan anak-anaknya, para pihak dikumpulkan nih, tolong ya dengarkan nih wasiat nih, kita harus hargai ya. Tapi karena di dalamnya ada satu nih, ada maksiat sekian persen untuk diskotik, nah ini jangan ya, kita wasiat ini kita coret saja, ya nggak sesuai. Terus untuk si fulan sekian ini kan tidak adil nih. Ini kan berbeda dengan harta waris. Ya, kita bagi rata saja ya. Gimana nih untuk wasiatnya? Kalau ahli waris kan sudah dapat warisan. Jadi dibagi untuk cucu-cucu itu ya apa namanya? Bagian yang rata. Dengan begitu dia telah mengganti wasiat. Dia telah mengganti wasiat pada wasiat yang pada akhir yang lebih baik, hasilnya lebih baik. Waktu di sini kan faman baddalahu ba'da ma sami'u fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Siapa yang mengganti wasiat setelah ia mendengarnya, maka dosanya itu ditanggung oleh orang-orang yang mengganti wasiat itu. Kapan mengganti wasiat itu berdosa? Apabila wasiat yang benar diganti pada yang salah. Kapan fala itsma alaih, tidak ada dosa? Itu kapan ia mengganti yang salah dengan yang benar. Jadi tidak bertabrakan nih ayat ini nih, ayat 181 dengan 182. Nggak bakal bertabrakan. Loh, kok ini katanya dosa? Kok ini fala itsma? Ini apaan? Ini kan fa aslaha. Ini kan ada janafan au itsman. Oh, wasiatnya nggak benar, wasiatnya ada nilai dosa, wasiatnya ada
ketidakadilan, ya mesti diperbaiki. Gitu. Ya. Maka Allah katakan fala itsma alaihi, tidak ada dosa atas dia. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Ya, yang berwasiat diampuni, disayang oleh Allah. Ya, boleh jadi dia salah wasiat, yang namanya manusia. Ya, yang mengganti wasiat pada yang lebih baik itu juga kalau ada salah-salah diampuni, disayang. Yang penting adalah niatnya sudah benar. Gitu ya. Itu tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, as-siyamu, puasa. Apa yang diwajibkan? As-siyamu, puasa. Kama, sebagaimana, kutiba, telah diwajibkan, alal ladzina, kepada orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Artinya beban syariat wajibnya puasa itu bukan hanya dibebankan kepada umat Muhammad, bukan. Sebelumnya juga sudah ada. Ya, dalam tafsirnya Imam Baydawi itu menafsirkan, atau beliau menafsirkan ayat ini sebagai satu kewajiban puasa yang dulu Allah bebankan kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana itu ayat yang berbicara tentang puasanya Nabi Isa dan kaumnya itu? Ya, ada di ayat di mana ketika Nabi Isa alaihissalam memohon Al-Maidah, pasti dari surah Al-Maidah kan, memohon hidangan dari langit. Doanya itu ada dalam Al-Quran, ya, direkam. Ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana, ya. Itu di surah Al-Maidah ayat 112 mestinya kita baca, ya, sampai ayat 115. Ayat berapa? Ayat 112 sampai 115. Nah, perhatikan ya. Ini Al-Maidah, ya. Nah, Ibu nih, kita nih Masya Allah ini belajar nih kayak di kampus benar aja. Alhamdulillah, Ustaz. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa gurunya tuh, Ustaz? Dosennya. Jadi ibu-ibu nih Masya Allah, ya. Baik. Kan boleh jadi ibu tanya, ya. Tapi nggak tahu pernah tanya apa tidak nih, min qablikum ini siapa ini? Yang sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian, gitu kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa itu? Yang puasa bulan Ramadan diwajibkan kepada umat sebelum kita. Itu umat siapa ya? Nah, menurut Imam Baydawi itu adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Mana dalilnya? Nah, Imam Baydawi membawakan ayat ini nih. Ayat 112 sampai 115 surah Al-Maidah. Ya, sambil ya.
Sambil belajar menerjemah. Idh qala, ketika berkata, al-hawariyuna, kaum hawari. Ya, siapa kaum hawari? Hawari itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, wa Isa ibn Maryam, putra Maryam. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Hal yastati'u, apakah mampu? Rabbuka, Tuhanmu, apakah Tuhanmu mampu? Ayyunazzila, untuk menurunkan alaina, kepada kita, ma'idatan, hidangan, minas sama, dari langit. Lihat tuh. Jadi ada-ada aja ya, pengen hidangan dari langit. Apakah Allah bisa? Masa Allah nggak bisa? Bisa. Ya, turunkan hujan saja bisa. Jangan kan cuma hidangan dari langit, itu hujan, itu kita nggak minta, itu Allah turunkan. Dahsyat itu daripada hidangan dari langit. Ya, oksigen itu dahsyat daripada hidangan dari langit. Kita tidak pernah berdoa untuk memperoleh oksigen, Allah kasih gratis. Kita tidak pernah berdoa untuk memperoleh air minum, Allah kasih gratis. Gratis tuh. Ya. Masa sih nggak bisa? Tapi nggak bisa apa? Ia mengatakan qalat taqullah. Nabi bisa mengatakan ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah, waspadalah kamu kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Itu nasihat Nabi Isa ya. Udah jangan macam-macam minta tuh. Ya, udah yang takwa itu adalah keberuntungan yang besar. Maunya apa sih dengan hidangan dari langit tuh? Qalu, mereka mengatakan, nuridu, kita ingin, annakula, untuk memakan, minha, darinya, wa tatma'inna, dan agar tenang, qulubuna, hati kami, wa na'lama, dan kami tahu, angqad sadaqtana, bahwa kau telah jujur kepada kita, wa nakuna 'alaiha, dan kami atas turunnya Maidah itu minasyahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi. Apa katanya? Kita pengen memakannya agar hati kita tenang dan kita tahu bahwa kamu itu jujur. Terus setelah itu kita akan menjadi saksi atas kejujuran itu. Siap memberikan. Qala Isa bin Maryam, anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'idan liawwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Isa, Isa mengatakan, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam mengatakan atau berkata, Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil, turunkanlah, alaina, kepada kami, ma'idatan minas sama, ya, hidangan dari langit, takunu lana 'ida, yang turunnya maidah itu, hidangan dari langit itu, lana, bagi kita, 'idan, sebagai 'id, sebagai hari raya, di awalina, bagi orang-orang awal kita, generasi awal kita, wa akhirina, dan generasi akhir kita, generasi Nabi Isa, generasi Nabi Muhammad, wa ayatan minka, dan sebagai ayat. Jadi ayat itu bukan Al-Quran saja, turunnya Maidah juga ayat, tanda minka, dari engkau, tanda kebesaran dari warzuqna, dan anugerahilah kami, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi anugerah, memberi rezeki. Nah, Imam Baydhawi mengatakan, ini dilakukannya di mana ini? Ini dilakukannya doa ini di lapangan terbuka. Kapan? Ya tanggal 1. Ya. Dilakukannya di lapangan terbuka tanggal 1 Syawal. Gitu, maka Salat Idul Fitri disunahkannya di mana?
disunahkannya di lapangan. Nah, ini sejarahnya nih. Ya, jadi sholat Idul Fitri itu sebenarnya menurut Imam Baydawi ya, itu salah satu hikmahnya ya, salah satu bentuk peringatan akan turunnya hidangan dari langit. Turun tanggal 1 Syawal. Ya, setelah puasa 1 bulan. Jadi mereka sholatnya setelah puasa 1 bulan. Kok tidak disebutkan di sini? Ya ini namanya kan kilasan-kilasan berita. Sama seperti misalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzi tuhadditsu akhbaraha, dan seterusnya. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi kandungannya. Itu kan kilasan berita itu. Bukan goncang terus keluar. Enggak itu. Setelah gempa itu, terus bumi memuntahkan isi kandungannya itu. Berapa lama itu terus tumbuh menjadi manusia? Maksudnya ya, bumi ini digoncangkan, terjadi gempa, terus bumi ini mengeluarkan isi kandungannya. Terus manusia yang tadi pada mati, pada hidup lagi. Itu kan butuh waktu itu ya. Tuh, meskipun di situ tidak disebut butuh waktunya. Ya, tapi proses itu pasti pakai waktu. Nah, di sini ya. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah mengatakan, Allah berfirman, inni munazziluha alaikum. Sesungguhnya aku akan menurunkan Al-Maidah kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum, maka barang siapa setelah itu, maka barang siapa ingkar setelah itu di antara kalian, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan satu siksa yang tidak pernah aku berikan, aku timpakan kepada siapapun dari seluruh alam. Kenapa? Karena sudah dikasih mukjizat nyata itu dari langit turun. Sudah seperti itu, sudah diturunkan, masih saja kafir, disiksa oleh Allah dengan siksa yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, itu siapa itu yang alal ladzina min qablikum tuh? Menurut Imam Baydawi adalah kaumnya Nabi Isa. Jadi sekarang kita lah yang memperingati turunnya Maidah itu. Ya. Tanggal 1 Syawal ya. La'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun. Ini bentuk aktif atau apa pasif nih Pak Joy ini? La'allakum tattaqun. Ini bentuk taruh tasdid, bukan pasif. Aktif kan? Aktif. Aktif. Artinya takwa itu adalah satu kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus. Ini kan bentuk sedang akan atau kebiasaan fil mudhari'. Jadi dengan puasa itu diharapkan orang tersebut bisa melakukan sikap takwa secara kontinu. Gitu. Ya. Jadi kalau begitu takwa itu bukan efek. Takwa itu adalah satu sikap yang didasari niat. Ada unsur kesengajaan, bukan efek takwa. Efek takwa itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk bisa memperoleh ridho Allah dan terjauhi dari segala apa yang Allah benci. Di situ takwa. Maka ulama-ulama kita atau khatib-khatib kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, mari kita bertakwa dengan dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu benar, itu takwa. Itu kan aktif berarti ya, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan. Itu aktif. Jadi takwa itu bukan efek. Takwa itu adalah satu sikap yang harus diperjuangkan.
Ya, berarti kan harus sabar. Ya, sabar dalam rangka taat kepada Allah, sabar dalam rangka menghindari maksiat kepada Allah. Ada satu lagi, sabar dalam rangka menerima ujian atau takdir yang sudah Allah tentukan. Gitu. Ya. Jadi mestinya kalau orang berpuasa tuh lebih mudah untuk bertakwa. Ya. Kenapa? Karena orang berpuasa itu yang tadinya haram, yang tadinya halal saja diharamkan dia mau. Makan minum tadinya halal, saat puasa haram, mau. Tuh, apalagi yang haram. Gitu kan? Itu kan pelajaran itu. Yang halal saja diharamkan dia mau, tuh mestinya yang haram lebih mau dong. Apa itu? Ya korupsi di bulan puasa, tidak di bulan puasa juga korupsi haram. Tuh, apalagi di bulan puasa, mestinya lebih haram. Kok bisa begitu? Iya kan, ente waktu puasa itu yang namanya syahwat sudah ditekan sedemikian rupa. Kok masih saja? Ya manusia. Baik ya. Ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang ma'dudat, sudah ditentukan bilangannya. Berapa? Ya kalau tidak 29, 30. Apa masalahnya? Karena umur bulan itu ya kalau tidak 29 ya 30. Apa masalahnya? Masalahnya bulan 20 hari saja. Pak Joy? Di bulan itu kalau kita lihat ya, setiap hari kita lihat cuma 28 hari saja dia kelihatan. 28 malam ya kelihatan dalam satu bulan. Nah, nanti ada satu hari dia tidak kelihatan. Nah, hari keduanya kelihatan. Berarti umur bulan 29 hari. Kalau bulan itu tidak terlihatnya 2 hari atau 2 malam. Malam ketiganya kelihatan. Berarti umur bulan 30 hari. Gitu ya. Baik. Sebenarnya paling enak nih ngitung bulan dengan bulan, ya, bukan dengan matahari. Kalau matahari sih, waduh, sudah sampai sekarang tuh ada 1 bulan 31 hari ya. Baik. Ayyaman ma'dudat. Faman kana, maka barang siapa adalah minkum di antara kalian maridun, sakit, barang siapa di antara kalian sakit, awala safarin, atau dalam keadaan safar. Apa itu safar? Safar itu melakukan perjalanan jauh. Ya. Berapa jaraknya? Ya, jaraknya 84 kilometer. Kok begitu? Ini namanya marhalatain. Ya, perjalanan onta 2 hari. Ya, seharinya berapa? 42 kilo. 42 kilometer. Jadi, kalau orang itu melakukan perjalanan ya, sampai 84 kilo, boleh dia membatalkan puasanya. Ya, puasanya ntar dibayar di waktu yang lain. Boleh. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Kok mazhab Syafi'i lagi nggak pakai hadis kah? Imam Syafi'i berpendapat ada hadisnya, Bang. Ya, ada hadisnya. Nah, kalau menurut Imam Malik, safar itu kalau perjalanannya susah. Jadi kalau nggak susah, bukan perjalanan, tidak masuk safar. Kalau susah, ya, jadi sekarang perjalanannya kemana? Ke Surabaya, cuma 1,5 jam. Jangan buka. Gitu Imam Malik ya. Oke ya.
Fa'iddatun maka fa'iddatun maka fa'iddatun maka bilangannya min ayamin pada hari-hari ukhra yang lain. Jadi hitungan puasanya itu di hari-hari yang lain. Bisa dibayar di hari-hari yang lain. Gitu ya. Ini kemudian yang kayak gini nih Pak Joy ya, akhirnya menimbulkan apa nih? Menimbulkan melahirkan sebuah kaidah. Antara lain kaidahnya mengatakan al-masyaqqatu tajribut taysir. Al-masyaqqatu tajribut taysir. Apa itu artinya? Masyaqqah itu kesusahan. Ya. Kesusahan itu menarik kemudahan. Kalau susah, dan yang susah, kondisinya susah, maka hukumnya akan jadi mudah. Atau ada lagi mengatakan, idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Ini apa lagi nih? Nah, apa maksudnya? Apabila keadaan luas, maka hukum menjadi tegas. Gitu. Apabila keadaan sempit, maka hukum menjadi luas, menjadi mudah. Nah, gitu deh. Jadi kaedah-kaedah fikih, usul fikih itu diambil dari dalil, ya, dari Quran. Wa 'alal ladzina, dan atas atau bagi orang-orang yang yutiqunahu, mereka merasa berat dengan puasa itu, fidyatun, maka ia boleh membayar fidyah. Yaitu ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Orang lagi nyusui, orang lagi hamil muda, berat bagi dia, ya boleh nggak puasa. Ya, bayar fidyah. Ini ada orang yang kerjanya sepanjang tahun di batu bara, waduh panas, membakar, capek, aduh gimana nih ya? Sebulan pokoknya dia di situ, nggak bisa dia puasa, nggak sanggup. Memang kerjaannya inilah adanya di bulan puasa, kerja, kerja bangunan. Kalau nggak kerja bangunan, bagaimana? Ya, nggak ada lagi. Itu ya pikir dia. Jadi gimana ya? Kalau ada 1 bulan deh kita nggak puasa deh. Apakah maunya bayar puasa, qadha gitu ya, atau bayar fidyah? Dilihat kalau ada kemungkinan untuk bisa mengqadha, jangan bayar fidyah. Tapi kalau waduh saya nanti kerja lagi di sini, aduh kerjanya pasti panas. Susah, terlalu berat bagi dia. Nah, diingat ya, kayak gini-gini pasti ada khilaf antar para ulama. Gitu ya. Jadi boleh dia bayar fidyah. Oh, kayak ibu-ibu yang hamil ya, hamilnya berat. Tuh. Nggak bisa puasa. Kalau puasa dia sakit. Begitu melahirkan, nyusui 2 tahun. Anak semakin besar, semakin kuat nyusunya. Ya, habis disedot sama anaknya, langsung gemetar dia, pengen makan yang banyak. Kayak gitu tuh, ya rata-rata perempuan seperti itu. Ya, yang tidak begitu ya jarang.
Ya udah, bayar fidyah aja. Ya, bayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu ganti, tebusan. Bayar. Gimana bayarnya? Kasih makan satu orang miskin. Nah, kitanya mesti berpikir, meskipun ini tidak dirinci, layaknya orang puasa minimal kasih makan untuk buka, kasih makan untuk sahur. Kan puasa ada buka, ada sahur. Jangan pelit. Gimana ukurannya? Ya udah, ukurannya kan kalau kita makan di warteg itu berapa? Misalnya 15.000 kali 2 30.000. Kali 30 900.000, enteng bayar. Gitu ya. Faman tatawwa'a khairan, faman maka barang siapa tatawwa'a. Tatawwa'a itu artinya mengerjakan secara sukarela. Mengerjakan secara sukarela khairan akan kebaikan, fahuwa maka itu adalah khairun, lebih baik lahu bagi. Maksudnya apa ya? Tatawwa'a khairan ya. Ya, sebenarnya sih cukup ya kasih makan satu orang miskin. Andaikan ngasihnya hanya untuk buka saja, itu sudah cukup. Sudah ngasih makan orang miskin. Tapi dia nggak mau begitu. Dia pengen nambah, pengen kasih tambah. Ini untuk bukanya, ini untuk sahurnya, ini untuk anak-anak bapak ya, yang memang orang-orang itu miskin. Ini untuk buka anak-anaknya sekarang, akhirnya banyak gitu. Fahuwa khairun, maka itu lebih baik. Wan, dan bahwasanya tasumu kalian berpuasa khairun, lebih baik lakum bagi kalian yang kuntum dalam jika kalian tahu. Ya, ini bahasanya panjang ya. Nah, nanti ada saatnya sih. Ya, jadi orang kalau tahu ya, dia tahu bahwa orang dalam keadaan safar, lagi sakit, boleh berbuka, enak ya. Maksudnya itu enggak nyinyirin orang yang buka. Ini dalam satu perjalanan ya, satu ada orang makan, ya udah biarin, ya jangan dicengin. Nah, memang ya ada beberapa kasus ya untuk puasa saat safar. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang dikerumuni oleh kawan-kawannya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, ini kenapa ini? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini dia dalam keadaan safar puasa, lalu dia pingsan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan, bukan merupakan kebaktian kepada Allah. Asyamu fis safar, puasa saat safar. Gitu. Tapi di sana ada juga hadis. Apa katanya? Kita dulu melakukan safar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan puasa, kita puasa, Rasul juga puasa. Ya, itu satu ya, itu udah dua hadisnya. Terus tadi kan dikatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalian puasa lebih baik jika kalian tahu. Ya, ada lagi hadis mengatakan, kita dulu pernah safar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita ada yang puasa, ada juga yang tidak puasa. Bulan Ramadan tuh. Tetapi masing-masing di antara kita tidak meremehkan, tidak merendahkan yang lainnya. Ya, yang puasa mengerti bahwa buka saat puasa itu adalah boleh. Ya. Yang buka dia mengerti, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik bagi kalian. Dia juga mengerti. Tidak dibawa ke hadis yang tidak baik, puasa safar tidak dibawa ke situ. Kenapa? Karena itu adalah pilihan.
Jadi bagaimana, di mana yang paling bagus? Yang paling bagus puasa dalam saat safar itu memilih yang paling mudah. Oh, bagi saya lebih mudah puasa. Gampang aja, cuma 3 jam perjalanan. Ya, dari sini ke nggak sampai 3 jam lah. Dari sini ke Medan, ya 2,5 jam. Gampang aja. Misal ya, udah nggak usah puasa, nggak usah buka, udah puasa aja. Karena bagi saya itu lebih mudah. Lebih mudah daripada apa? Lebih mudah daripada kalau berbuka. Kalau berbuka, nyaurnya ini yang males. Tuh, ada yang aduh nggak mudah deh, berat, nggak kuat saya. Kalau sudah sampai sana nggak kuat deh, udah itu aja, buka aja. Buka boleh. Jadi pilihlah jadi masing-masing diperintah atau masing-masing diperbolehkan untuk memilih mana yang paling mudah antara melaksanakan, meneruskan puasa atau berbuka nanti di qadha di hari-hari yang lain. Karena kondisinya kan masing-masing berbeda. Gitu. Nah, yang paling mudah itu adalah yang paling afdol untuk orang tersebut. Gitu ya? Sekarang kita di ayat 185. Ya, siap? Mana biasanya Bu Rahmi ini siap nih? Coba ya Ustadz ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul bulan Ramadan aladzi yang unzila dari kata nazala artinya turun, jadi telah diturunkan fihi di dalamnya Qur'anu, Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dari bayana yang artinya penjelasan, karena ada jamak jadi penjelasan, dan penjelasan minal huda tentang petunjuk, wal furqan dari faroko yang artinya membedakan, dan yang membedakan. Faman barang siapa syahida hadir minkumus syahro dari kalian di bulan itu, fal yasum maka berpuasalah. Wa mangkana dan barang siapa ada maridon sakit atau ala safarin dalam perjalanan, fa'iddatun maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu min ayyamin ukhor dari hari-hari yang lain. Yuridullah dari kata roda yang artinya mencari, jadi artinya menghendaki, Allah menghendaki bikumul yusra bagi kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra dan tidak
menghendaki bagi kalian kesukaran. Walituk milu dari kamila yang artinya menyempurnakan, iddata yang tadi perhitungan, dan barang siapa dan sempurnakanlah bilangan, walitukabiru dan besarkanlah Allah atas apa yang hadakum ada dia memberi petunjuk apa itu hadakum wala alakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, begitu Ustaz. Syahru Ramadan. Syahru kan bulan, Ibu. Ya, Ramadan ya sudah jadi nama, tapi Ramadan itu apa? Dari kata Ramadan kan, Bu? Ya. Ya. Ramadan itu artinya membakar. Ya, alif lamnya artinya sangat atau sempurna. Dari Quran, bacaan yang sempurna. Jadi Ramadan itu sesuatu yang sangat membakar. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Panas matahari luar biasa di bulan Ramadan. Ya, siklusnya seperti itu ya, siklus normalnya. Ya. Berbeda dengan haji ya, haji itu biasanya dingin. Untuk sekian puluh tahun berjalan ya, terus ada saat-saatnya panas, setelah itu dingin lagi. Baik. Nah, ulama-ulama dalam beberapa kitab mereka ya, mereka mencoba memaknai kata Ramadan dari sisi hikmah. Jadi Ramadan itu dikasih nama Ramadan bukan sekedar panas terik matahari, tetapi dia adalah bulan yang membakar dosa-dosa. Bisa aja. Namanya apa tuh? Namanya ilmu cocokologi. Waktu Nabi Muhammad belum jadi nabi juga namanya sudah Ramadan, ya kan? Nah, ya. Tapi ambillah ya namanya hikmah ini ya. Ya, kita jadikan saja ini sebagai pelajaran ya. Semoga di bulan Ramadan ini dosa-dosa kebakar semua gitu. Alladzi yang unzilat telah diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'anul Quran. Apakah Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan saja? Enggak, tidak di bulan Ramadan juga diturunkan. Tapi ini maksudnya yang pertama kalinya diturunkannya di bulan Ramadan. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa puasa Senin, Kamis? Apa katanya? Hari Kamis itu hari di mana aku dilahirkan, hari di mana Quran pertama kali diturunkan. Gitu ya. Jadi maksudnya ini apa namanya? Al-Qur'an diturunkan pertama kalinya di bulan Ramadan. Jadi ya, ini bulan Ramadan ini jadi agung. Kenapa? Karena dia adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Diagungkan oleh Allah gara-gara apa tuh? Gara-gara turunnya Al-Quran di bulan itu tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan seterusnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Lihat. Jadi Ramadan itu gara-gara diturunkan Al-Quran jadi mulia luar biasa. Ya dimuliakan oleh Allah, Masya Allah ya. Mulia. Bulan tuh. Nah, Nabi Muhammad juga jadi mulia kenapa? Karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Gitu. Nah, orang jadi mulia karena hatinya ada dalam Al-Quran. Di dalam hatinya ada Al-Quran. Karena dia mempelajari Al-Quran. Karena dia mengajarkan Al-Quran. Gitu tuh. Maka Allah katakan, Rasul SAW mengatakan, khairukum
Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Gitu. Baik. Jadi disebut ya bulan Ramadan ini diabadikan betul oleh Allah. Ya. Kan nggak ada sahru Syawal, nggak ada kan? Lihat, bulan Ramadan itu diagungkan sekali gara-gara Al-Quran diturunkan saat itu. Pertama kali Al-Quran diturunkan. Subhanallah. Jadi ini Al-Quran ini apa ini sebenarnya ya? Sehingga menjadikan siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ini apa sebenarnya? Hudan, hidayah. Ya, hudan sebagai hidayah. Ya, karena isinya itu petunjuk. Jadi itu jadi satu hal yang sangat besar. Linnasi bagi seluruh manusia. Tuh. Ya kan? Jadi bukan hudan lil muttaqin saja ternyata. Ya kan? Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, betul. Tapi jangan lupa, dia juga hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Orang kafir bisa jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau mau. Dan nyatanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai pegangan bagi orang-orang kafir. Ya, ayat-ayat akidah saja mereka buat. Ya, ayat-ayat hukum mereka pakai. Baik ya, kalau orang mempelajari sejarah hukum itu ya, kayak misalnya di Prancis itu dari kitabnya mazhab Maliki itu. Undang-undang di sana tuh. Baik. Wa bayyinatin dan penjelasan. Jadi ini kan jamak nih. Ya, iya. Jadi alif ta ini jamak. Satu ya. Jadi bayyinat penjelasan-penjelasan. Bisa juga bayyinat itu adalah bukti-bukti. Tuh. Jadi bahasa Arab tuh satu kata itu maknanya bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Ya, tadi pagi saya menerangkan tentang al-mauta kan. Bisa artinya orang mati, orang mau meninggal, orang sudah meninggal, orang sudah dikubur tuh lihat tuh kata mauta. Ya, jadi seru. Nah, jadi sebagai bukti-bukti minal huda dari hidayah atau berupa hidayah. Wal furqan dan furqan. Ya. Jadi, maksudnya gini, ayat-ayat Al-Quran itu bisa isinya hidayah. Nah, penjelasannya ada di ayat-ayat itu juga sendiri. Nah, ini yang mestinya mendorong kita untuk mempelajari ayat Al-Quran itu, mempelajari hubungan-hubungannya. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Gitu. Nah, maka ada satu disiplin ilmu namanya ilmu munasabat. Apa tuh ilmu munasabat? Ilmu yang mempelajari atau yang mengajarkan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu paragraf dengan paragraf yang lainnya, satu surah dengan surah yang lain. Gitu. Itu ya orang tuh kalau dia faham surah Al-Baqarah, faham dengan baik itu surah Al-Baqarah, dia akan faham dengan baik surah Al-Fatihah. Kalau dia faham surah Ali Imran, dia akan faham dengan baik surah Al-Baqarah. Gitu tuh, Bu. Ya. Ya. Dahsyat ini, dahsyat sekali Quran ini, dahsyat luar biasa. Gitu ya. Karena dia sistem. Waktu kita masih bulan puasa ya, kita berbicara tentang bagaimana itu struktur kandungan dalam surah Al-Baqarah. Ingat ada berapa ayat dalam surah Al-Baqarah? 286
ya Ustaz. 286. Ya. Tengah-tengahnya surah Al-Baqarah ayat 143 berbicara tentang apa? Wasato, tentang Wasat, tentang tengah-tengah. Pas di tengah-tengahnya surah Al-Baqarah, di ayat tengah-tengahnya bicara tentang ummatan wasatun, umat yang tengah-tengah. Berbicara apa lagi? Berbicara tentang kiblat, tentang Ka'bah yang posisinya di bumi ini di tengah. Mana bisa kayak gini itu direncanakan oleh manusia kayak gitu-gitu? Gak bisa, gak bisa. Ya. Nabi Muhammad suruh ngarang kayak gitu, sekolah TK saja juga tidak kok. Dan memang saat itu belum ada sekolah. Ya Bu, ini murni, ini Quran ini dari Allah. Ya, gitu. Jadi karena Al-Quran ini adalah salah satu ilmu, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat berharga sekali apabila kita mempelajari Al-Quran. Ini adalah kitab yang paling berharga untuk dipelajari. Yang menyebabkan kita di mata Allah menjadi berharga juga karena berharganya Al-Quran. Tuh, seperti berharganya Ramadan karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Lihat. Ya. Senang kita jadi orang Islam ya, Masya Allah. Luar biasa. Boleh nanya Pak Ustadz? Belum boleh, terus. Belum. Wal furqan dan furqan. Furqan itu apa? Furqan itu alat pembeda. Mana yang hak, mana yang batil. Itu di Qur'annya sendiri. Nah, nanti apabila kita mengikuti Al-Quran, di hati kita ada furqan. Gitu tuh. Nah, tapi kalau tidak mengikuti Quran, mana ada furqan di hati kita, gelap hati kita. Ya. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada disebutnya dalam surah Al-Anfal nih, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, ini ayatnya ya. In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al, niscaya Allah jadikan lakum untuk kalian furqanan. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, Allah akan kasih furqan dalam hati kita. Jadi kasih sinyal, oh ini buruk, ini baik, ini hak, ini batil gitu. Jadi takwa itu Masya Allah ya. Kita diajari oleh Allah, diajarin bagaimana tips-tipsnya itu. Untuk bisa hati kita ini hidup dengan baik. Hati kita ini sehat. Ya, salah satunya dengan cara ini. Tadi kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa katanya? Jika kalian takwa kepada Allah, Allah akan kasih furqan buat kalian. Ya. Rumusnya adalah takwa kepada Allah. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian, hapus dosa. Dihapus dari rekamannya nggak ada, sudah dihapus. Syaratnya takwa. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampunikannya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Ini ya. Takwa nih ya. Ini takwa nih. Barang yang sangat berharga sekali, nama takwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan agungkan pahala buat dia.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia dari urusannya itu sebuah kemudahan. Lihat, takwa tuh. Nah, dahsyat sekali nih Quran yang ngajarin kita untuk menjadi orang yang mulia. Mulia dunia, mulia akhirat, ya, memperoleh kemudahan rezeki dan seterusnya, itu takwa. Tadi siapa tadi yang mau tanya? Silakan Ibu kalau mau tanya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum ya. Mau menanyakan itu Pak Ustadz, itu kan ada 4 kata ya, satu Al-Quran, yang satu Huda, satu Furqan, yang ada yang Bainat. Dalam pemahaman saya, kalau Bainat kan menjelaskan Huda. Kalau Huda dengan Al-Furqan ini apakah satu level, cuman beda beda sudut pandang terhadap Al-Quran itu karena petunjuk itu bisa luas, bisa membedakan, bisa tidak menunjukkan perbedaan. Apakah Huda di atas Al-Furqan? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kayak gini aja. Misal ya, ibu nih duduk bareng sama suami, sama anak-anak. Oke, Bu? Anak-anak sekalian, kita ini musyawarah ini mau bikin kesepakatan ya, supaya arah keluarga kita ini bagus ya. Ibu nih punya usulan, kita nih harus fokus untuk 4 hal. 1, fokus untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Misal nih, yang kedua kita fokus untuk berakhlak yang mulia. Apa bedanya nih? Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya kan akhlaknya pasti mulia, gitu kan? Misal nih, yang ketiga kita harus fokus untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Loh, kalau tidak fokus untuk mencari ilmu yang bermanfaat berarti nggak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, yang keempat kita harus fokus mencari nafkah yang halal. Nah, ini yang 3 ini sebenarnya salah satu dari rincian taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia mesti disebut karena pentingnya hal ini yang 3 ini. Sebenarnya cukup dengan kita ini harus fokus untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu terlalu global. Ya, terlalu global. Maka ada dirinci beberapa titik yang paling penting supaya anak kita ingat, suami kita ingat, istri kita ingat. Jangan sampai kita keluar dari 4 ini. Ini yang paling mudah, mengingat 4 ini mudah. Fokus taat pada Allah dan Rasulnya. Maknanya sangat luas sekali. Untuk mengetahui bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya, dari mana apa yang ditaati dari Allah dan Rasulnya, mesti belajar. Fokus untuk berakhlak yang mulia. Harus tahu akhlak yang mulia seperti apa. Mesti belajar lagi. Gitu ya. Nah, itu samanya tadi antara hudan, hidayah, sama bayinat, sama furqan. Itu sedang menerangkan tentang hudan, hidayah. Furqan itu bagian dari hidayah. Bayinat, keterangan-keterangan hidayah itu juga bagian dari hidayah. Saya kira itu udah Ibu. Pak Ustadz. Afwan. Ayo Dei. Ya, Pak Nizum, silakan. Ayat berikutnya, Ustaz. Oh, bahkan Ustaz mau tanya. Mau tanya boleh sih, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan, Ustaz. Silakan. Ini di dalam suatu keluarga. Jadi ayahnya meninggal. Kemudian si anak-anak membuat suatu kesepakatan bahwa bagian ahli warisnya itu diserahkan kepada ibu semua. Gitu. Artinya semua anak-anaknya tidak mau mengambil mengambil bagian warisnya, tapi dia serahkan semua pada ibunya dengan surat pernyataan ini. Apakah ini sudah menggugurkan arti itu pembagian waris itu? Apa sudah bisa begitu, Ustaz?
Jadi dia udah anak-anak udah pokoknya saya ikhlas lah. Ini ya untuk ibu aja semua gitu. Nah, jadi semua anaknya membuat surat pernyataan gitu. Apakah itu sudah menggugurkan pembagian waris gitu kan? Kewajiban pembagian waris. Iya. Ya, makasih. Ya, kalau yang punya harta sudah meninggal, maka hartanya itu milik ahli warisnya, gitu kan? Iya. Milik ahli warisnya, atau kalau ada wasiat ya. Yang tadi mana? Apa? Yang buat buka laptop Mas tadi. Buat yang di pohon. Enggak ada. Sebab ya. Jadi kalau orang itu sudah wafat, maka harta dia adalah milik ahli warisnya. Ya. Atau kalau ada wasiat, milik juga orang yang dikasih wasiat. Gitu kan? Ya. Nah, pertama kali kan yang harus diurus tentang prosesi pemandian, pengkafanan, dan penguburan. Gitu kan? Ya. Itu sudah selesai, baru urusan hutang. Gitu kan? Ya. Urusan hutang sudah selesai, urusan waris. Nah, urusan waris ini adalah hak atau wasiat ya, hak dari ahli waris dan orang yang dikasih wasiat. Nah, orang yang punya hak bisa memberikan haknya sebagian atau keseluruhan kepada siapa yang ia mau. Nah, sekarang rupanya nih anak-anak kumpul bersepakat, kamu kan udah pada kaya, kita udah pada kaya, udah kita jadikan ibu kita sebagai ratu, yuk kita berikan semua buat ibu nih harta kita. Setuju nggak? Ternyata setuju semua. Anaknya anak soleh, anak yang soleha, ya pengennya membahagiakan ibunya, ya untuk mancing sorga misalnya, boleh begitu? Ya boleh, sangat. Ya, sangat boleh. Nah, itu berarti anaknya memang anak-anak yang Masya Allah ya, kalau terjadi begitu. Saya kira gitu Pak Nizam ya. Makasih Ustaz. Sama-sama, karena itu sudah hak mereka sendiri ya. Iya, karena tadi ada harus bagi waris, kalau sudah diserahkan lagi berarti udah nggak ada masalah Ustaz. Nggak masalah. Ya, makasih Ustaz. Nggak masalah. Yang penting semuanya setuju ya. Iya. Kalau ada yang tidak setuju dikasih bagiannya dia. Gitu ya. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Ini ayat berikutnya kayaknya agak panjang ya. Oh, saya belum terangkan semua ya, ilmu. Ini mestinya besok nih ya. Besok lagi deh ini panjang nih. Ayat 185-nya Bu Nini. Saya Ustaz. Ya, ini nggak cukup sebentar ini. Satu ayat nih. 1 jam kalimah. Ya. Iya. Belum lagi ada yang nanya lagi nanti ya. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena kita nih hari ini di dua tema. Tema tentang mengubah wasiat. Ya, dari yang ada maksiat, ada kecurangan, diubah wasiatnya ya supaya tidak terjadi kericuhan dalam keluarga. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tadi yang mengatakan tidak boleh di atasnya tuh itu kalau wasiat baik diubah menjadi tidak baik. Logis nih Islam ya. Baru setelah itu kita bicara tentang Syahrul Ramadan ya. Tentang diwajibkannya puasa bulan Ramadan dan hukum-hukum yang menyertainya. Ya, nggak cukup sebentar ya. Pertemuan yang akan datang. Next. Ya, insyaallah ya. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Silakan, Bulan. Siapa nih? Bulan. Ya, silakan. Salam warahmatullahi. Ustadz, kalau kita hamil atau menyusui kemudian tidak berpuasa kemudian membayar fidyah itu, tapi
kewajiban untuk mengkodoknya masih wajib apa enggak? Ya, kalau masih wajib mengkodok, nggak usah bayar lah. Ya, Bu? Kan ada pendapat ulama, dia harus bayar fidyah, tapi kapan dia sudah selesai, itu dia wajib mengkodok juga. Buat apa bayar? Ya, menurut saya itu ijtihadnya nggak pas ya. Oh, iya ya, makasih Ustaz. Sama sudah bayar fidyah kan nantinya ganti. Sudah bayar ganti kok belum bayar puasa lagi. Kenapa double begitu? Iya. Ya. Silakan. Ada lagi? Nek wonten ingkang datang net monggo. Nah, ayah Bu Nini. Nggak ada nih. Coba cek di YouTube ada nggak ya? Nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, soalnya ini hari Kamis, mau siap-siap pada buka ini. Iya. Baiklah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ustaz, terima kasih banyak sudah mengupas ayat-ayat surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 184 ya tadi ya. Sampai dengan kaitannya dengan ayat-ayat itu di surat Al-Maidah juga. Mudah-mudahan kita bisa memahami betul apa yang Ustadz sampaikan kaitannya dengan ayat-ayat itu dan juga bisa kita sampaikan kepada yang lain. Insya Allah kita juga mendapatkan pahala dengan syiar seperti itu ya. Insya Allah. Teman-teman, jika tidak ada yang bertanya lagi, kita baiknya tutup saja untuk siap-siap berbuka puasa di hari Kamis ini. Insya Allah semuanya berkah ya, Insya Allah. Baiklah teman-teman, kita tutup kajian ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bu Nini. Pak Fari, Terima kasih Bu Nini sama Pak Fari. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, belum ditutup? Belum ditutup? Belum digembok? Kenapa? Bunda belum digembok? Halo, Assalamualaikum.
になんて喜びをめく少々暴れな困らない一日が始めている家が目の時